Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi. Saya di sini sebagai Viko. Viko itu Field Coordinator atau koordinator lapangan yang mempalai driver-driver yang ada di PT Tempo, khususnya yang kerjasama dengan PT Setra Praba Perkasa ya. Jadi sedikit saya jelaskan di sini. PT Setra Praba Perkasa kerjasama dengan PT Tempo, khususnya PT Tempo Kediri ya, untuk penyedia jasa pengemudi, driver ya, pengiriman barang ya, kurir barang lah intinya kan gitu. Nah di sini baru kita megang 6 unit. Nah untuk kedepannya kerjasama Tempo dengan PT Setra itu yang sekarang masih jadi driver PT Tempo, habis kontrak nanti pindah ke PT Setra gitu. Kedepannya kan seperti itu. Jadi saya perlu rekrut terus kan gitu untuk mendata kira-kira driver ini untuk kedepannya masih belum kerja atau mau bergabung atau bagaimana kan gitu. Iya. Nah kan gitu. Tapi ya bisa aja. Kadang sewaktu-waktu driver kadang tiba-tiba mengundurkan diri. Iya. Jadi ketika saya sudah punya bank data kan gampang. Iya. Jadi nggak perlu lagi lama lagi untuk nyari kan gitu. Nah seperti itu. Jadi sekilas tentang PT Setra Praba Perkasa seperti itu. Kalau kantor pusatnya di Bekasi. Bekasi. Nah, di Bekasi. Nah nanti driver-driver di sini tugasnya yang pertama ngeloading barang, ya loading barang, nanti nyiapin barang yang mau dikirim kemana, kita driver yang nyiapkan masukin ke truk-truk gitu kan, truk sendiri lah yang mau dikirim. Nanti setelah itu baru kita berangkat ke mana, ke toko-toko yang kita tuju ya. Nah kita mapping kira-kira mana saja yang toko yang akan didahulukan, toko yang selanjutnya sampai terakhir lah di mana kan gitu. Rata-rata seperti itu. Kadang habis toko atau kadang ada yang kembali, karena kan ada yang tutup siang udah tutup, ya kan jam 11, tergantung dari daerah-daerahnya ya. Ada yang hanya sampai jam 9 atau jam 10. Kayak pasar-pasar kan bukanya sampai jam segitu, dari jam 4 subuh atau jam 3 sudah buka, tapi jam 11 sudah pada tutup. Itu ada beberapa toko kayak di Malang, di Kediri pun kan seperti itu. Contohnya gak jauh Ngadiluih lah, pasar Ngadiluih ya seperti itu. Jam 11 sudah mulai pada tutup kan, jam 12 sudah tutup. Nah begitu. Jadi nanti driver di sini satu loading barang, yang kedua pengiriman barang sampai tujuan dengan selamat, tidak ada cacat gitu kan, nanti pulang dengan selamat. Nah setelah itu bikin berita acara. Jadi nanti driver itu ada faktur pengiriman ya, ada faktur pengiriman, misalkan ada shipment, ada faktur pengiriman. Shipment itu isinya tentang faktur-faktur, jumlahnya ada berapa yang dikirim, jadi dari ini shipment, nomor shipment, nanti kita gajiannya per shipment. Sekalikan berangkat dikasih shipment ini, nomornya berapa, nanti di store ke saya. Itu gajiannya seperti itu, nanti dikumpulin sebulannya berapa gitu. Nah, nanti untuk penghitungan kan nanti dicocokkan dengan Tempo sini. Jadi misalkan si A berangkat hari ini, nomor shipmentnya ini, benar nggak, nanti dicocokkan untuk penagihan. Nah nanti di shipment ini ada isinya faktur-faktur semua. Misalkan ada 2 faktur, 1 faktur, 3 faktur. Jadi satu toko tuh bisa 3 faktur, bisa 1, bisa 2, bisa 10. Tergantung barangnya. Tergantung permintaan, kadang kan seperti itu. Nah begitu. Nanti shipment ini ada 3 lembar, warna putih, merah, sama kuning. Warna putih ini nanti kembali dengan faktur-faktur yang sudah terkirim, kasih ke kantor. Warna yang merah ya, yang lembar kedua itu untuk
penukaran uang makan. Shipment ini untuk gajian. Ini dikasih ke saya yang merah. Kalau nggak ngerti nanti saya bantu. Nah, kedepannya kan seperti itu kan, ada yang merah seperti ini. Untuk realisasi makan, jadi parkir berapa, makan berapa dan sebagainya. Nanti disatuin. Nah itu nanti nyampe toko itu fakturnya harus ditanda tangan. Dikasih barangnya, ini barangnya dari PT Tempo, silakan dicek Bu, ini fakturnya, nanti dicek, sudah cek tanda tangan. Nah ada di faktur itu ada 4 lembar, warna putih, warna biru, warna hijau atau kuning lah, hampir sama lah ya, hijau sama warna merah. Kalau bayar cash ini kasih warna yang paling depan, warna putih. Ya cash, COD, terus apa ya? Kadang tiba-tiba kan bayar di tempat. Nah, yang tadinya kredit bayar di tempat, nah itu kasih yang putih. Tapi kalau misalkan kredit kan 28 hari lah, itu kasih yang warna merah. Yang paling bawah. Harus ditanda tangan, dicap, dikasih nama, tanggal, jam kedatangan. Kadang kalau toko nggak diisi jam kedatangannya, kita yang isi. Tanggal dan waktu ingetin tanggalnya, nama penerima. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalkan ada tidak kesesuaian, bikin berita acara ketidaksesuaian. Nanti ada lembarannya. Paling seperti itu kerja awalnya ya. Nanti kalau untuk gajinya, kalau misalkan kan ada freelance, ada yang reguler. Kalau freelance ini seminggu sekali. Jadi misalkan kiriman hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Itu dihitung, direkap, nanti dibayarnya hari Rabu. Ya, kalau misalkan ini hari Sabtu ya. Sabtu sama Senin besok ada ngirim, berarti bisa masuk di hari Rabu besok. Saya ngirim rekapan ke Jakarta tuh hari Senin. Gitu kan, Senin siang udah ngirim rekapan. Nah, nanti yang masuk di hari Selasa masuknya ke minggu depan. Itu freelance. Tapi kalau reguler itu setiap tanggal 28. Gajiannya. Tapi hitungannya dari tanggal 15 tanggal 16. Tanggal 16 contohnya ini bulan Maret ya. 16 Maret sampai 15 April itu gajiannya tanggal 28 April. Jadi bulan depannya. Tutup bukunya kan gitu. Tapi kalau misalkan masuk hari ini nih, mulai regulernya misalkan tanggal berapa? 6 misalkan contohnya 6 atau 7 lah, hari ini tanggal 7. Nah tanggal 7 sampai tanggal 15 dihitung, berarti kurang lebih ada 7 atau 8 hari. Nah ini gajinya tanggal 28 Maret, ini masih bisa ya. Dihitungnya kan gitu. Tapi kalau misalkan tanggal 16 Maret itu masuknya di 28 April. Nah, contohnya kan gitu. Tutup bukunya lah, cut off-nya kan seperti itu. Kalau perusahaan sih sama aja, semua perusahaan kan begitu. Nah itu seperti itu. Nanti kalau reguler itu dapat BPJS tenaga kerja, kecelakaan atau kesehatan gitu. Kalau freelance yang penting didaftarkan itu dapat. Tapi kalau misalkan nggak didaftarkan ya nggak dapat, hanya gaji aja. Nanti kan hitungannya sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Ya kan? Sama lah di perusahaan, apalagi udah pernah di perusahaan, sekian persen dari perusahaan, sekian persen dari pekerja, kan gitu. Nah, seperti itu ya. Itu nggak aneh kan gitu. Oke, mungkin seperti itu dari saya perkenalannya, dan saya juga pengen tahu masnya siapa, di mana tinggalnya, keluarganya di mana, alamatnya, adiknya siapa, terus lama bekerja. Nah itu paling saya pengen kenal lebih dalam gitu Mas. Boleh silakan diperkenalkan Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Muhammad Miswah Yudi, asli Kediri, Jawa Timur. Kecamatan Kepung,
Desa Keling, Dusun Ringin Agung. Saya masih berstatus single. Dulu kalau masa pengalaman dulu pernah kerja di tambang batubara selama 2 tahun di PT GPE Geraha Prima Energi. Habis itu ditambang, balik lagi ke tambang lagi di nikel di Maluku Utara selama 2 tahun. Dan apa lagi ya? Di pengalaman kerjanya di mana aja tadi? Kalimantan, PT GPE Geraha Prima Energi selama 2 tahun di Samarinda. Sebagai apa? Driver DT. Driver. Ya, driver DT dan truk. Dump truk. Ya, Dump truk berapa? Roda 6, 10, 12, 30 kubik lah ya. Iya. Muatan boleh mencapai 40-50. Iya. Dulu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Terus kenapa keluar? Habis kontrak, kelas project. Oh, proyeknya selesai. Iya. Nggak dilanjut, nggak ada lagi proyek. Ada lanjut proyek, cuma sudah terlanjur masuk PT lain. Oh, diajak. Iya. Sekarang nggak rencana ke luar Indonesia atau keluar pulau? Belum dulu. Yang kedua PT Geraha Indonesia Wedabai Nikel di Maluku Utara. Maluku. Maluku Utara. Halmahera Tengah. Ya. Berapa? Sebagai dump truck juga? Iya, datang juga. Itu 2 tahun 10 hari. 2 tahun. Beres kontrak atau keluar atau gimana? Kalau itu resign. Oh, resign. Kenapa? Karena mau cari pengalaman yang lain juga. Udah mepet dengan Lebaran kemarin. Berarti di Kediri sudah berapa lama sekarang? 3 bulan, baru 3 bulan. Oh, baru 3 bulan. Ya, sejak Desember kemarin baru sampai. Soalnya kan minta cuti di Lebaran gak dikasih, hasil langsung resign sana. Ibu di mana? Ibu masih di Kediri. Oh. Saya 4 saudara, saya paling tua. Adik nomor 1 udah kerja, yang nomor 2 masih sekolah SMA kelas 3, yang terakhir SMP kelas 1. 4 bersaudara. Iya, 4 bersaudara, laki-laki semua. Oh, laki-laki semua. Iya. Oke. Terus bisa apa aja selain mengemudi? Contohnya Kerusakan ringan mobil atau kerusakan berat? ganti ban boleh, kayak cecek oli, ganti radiator, bikin rem, pengencang rem juga bisa. Apalagi ya? Benerin rem bisa. Iya, kalau kayak berat-berat itu, kalau U-ball, spring kan itu susah lagi sih. Upload lain. Oke. Terus tahu ada lamaran dari mana? Ketemu di Facebook. Oh, di Facebook. Iya. Oke. Kira-kira rencana kedepannya gimana? Apa keluar kota apa gimana? Atau Kalau apa sih untuk dalam kota aja dulu sih, soalnya saya juga udah lama nggak di Kediri toh. ya, tapi bisa menggunakan GPS bisa kan? Bisa Bisa ya. pakai Maps. Oke. Malang ngerti nggak daerah Malang? Kalau daerah Malang ngerti. Cuma kalau seluruhnya detailnya enggak. Ya ya. Oke. Terus Blitar Blitar tahu juga. tahu. Kediri, Kediri lumayan. Nganjuk Nganjuk kurang tahu sih. Oh, belum. Cuma udah pernah kesana, cuma nggak banyak sih kota yang dituju. Oke, Nganjuk. Magetan atau Tulung Agung kalau mana? Tulungagung tahu, kalau Magetan belum pernah kesana. Siap.
kira-kira jangka panjangnya gimana? Kerja di sini, terus di sini kan hitungannya per shipment. Jadi kerja digaji, nggak dikerja nggak digaji kan gitu. Untuk sementara misalkan kalau ada, ini kan kepung ya? Iya, kepung. Kepungnya di daerah mana? Bogo, deket Bogo atau? Jauh Bogor Pak, saya cuma di Pondok Ringin. Hah? Pondok Ringin, Sebelah mana tuh? Itu kalau dari Kepung ke Dari sini. Kalau dari sini itu tahu Garuda Pari. Itu pokoknya arah ke kanan. Enggak. Kanan apa lurus? Lurus kanan aja arah ke Malang. Jalan ke Malang itu nanti ada pondok itu pertama itu bagian itu Pondok Kencong. Kencong. Ebong Bundel. Sana lagi itu ada pondok satu lagi itu Pondok Linagung sebelah kiri itu masuk ke depan SDN Kling 1. Dekat Kencong mana? Ya, dekat Kencong, Kecek. Daerah sana. Jadi begini, ketika ini untuk perkenalan lah kan gitu. Kalau misalkan untuk sementara freelance, karena kan harus paham juga daerah, terus kadang harus ikut dulu ya dengan driver yang sudah pengalaman. Jadi cara di toko seperti ini, sanggup nggak seperti itu? Boleh. Gitu kan ya, mumpung masih muda kasarnya kan gitu. Karena kan begitu terkadang aku sanggup Pak gini-gini, begitu dikasih ke lapangan kadang bingung juga. Iya, masih bingung. Iya, ini harus kemana, terus dokumennya kok banyak amat, kan harus bagaimana. Nah, sekarang ada beberapa aplikasi kan bisa, tapi aplikasi juga nggak bisa 100%. Iya. Contohnya gini, Kediri lah. Jadi misalnya wilayah kota nih ada 10 toko, tapi dimasukin ke sistem ke GPS-nya kan ada aplikasi. Terus ke wilayah Papar, Purwoasri, Kencong, terus wilayah mana ya? Pare, wilayah Pelemahan, terus wilayah Papar. Nanti kan, terkadang di aplikasi itu dibagi dua. Jadi pertama berangkat arah nganan sampai sana, pulangnya ngiri sampai ke sini. Tahunya kan sudah tutup tokonya kan. Nah, tidak bisa 100% seperti itu. Kadang misalkan itu hanya sebagai gambaran. Tapi misalkan toko 10 di Kediri Kota, ya udah habisin aja di Kediri Kota dulu. Baru kita mau arah mana? Arah utara atau arah selatan? Beresin dulu selatan. Kalau beres selatan baru ke arah utara. Karena nggak bisa kadang semua beres total. Nah, tergantung. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga pakai aplikasi. Jadi nggak selamanya 100% benar. Kan gitu. Itu Mas. Kita nanti mapnya pakai aplikasi Google atau ada aplikasi lain? Kalau kita ada MDS, jadi khusus dari sini. Cuman MDS itu kelebihannya toko mana sudah ada mapnya. Udah ada semua. Tapi belum update. Terkadang tokonya misalkan di sini, serlokannya di mana? Kadang 1 kilo, kadang 30 kilo, kadang tergantung kan. Nah itu terkadang belum update juga terbaru. Tapi tidak bisa, itu harus ngeklik kita mau ke toko mana dulu. Nah gitu, MDS kan seperti itu, nggak bisa diurutkan. Nah, tapi kalau di MDS nanti misalkan toko mana nanti harus difoto tokonya, selesai baru diklik, oke diterima semua sebagian atau ditolak atau toko tutup deh. Itu datanya seperti itu. Tapi kadang teman-teman bikin aplikasi sendiri kan sekarang di Google banyak. Nah, seperti itu yang saya pengalaman yang harus disampaikan kan gitu. Jadi di sesi interview ini seperti itu Mas. Gitu. Jadi kalau misalkan kadang kan dadakan, tapi nggak kerja di luar sementara.
Enggak, masih kosong. Masih kosong. Jadi kalau sewaktu-waktu kan, Mas, ini ya syukur-syukur sih sehari sebelumnya saya udah ngabarin atau semalam. Iya. Tapi kadang di sini dadakan, pagi-pagi tiba-tiba kan yang sakit, sehat malam tiba-tiba pagi bangun tidur kan, kepala udah muter, gak bisa. Kadang ada yang seperti itu. Nanti paling dari Kepung ke sini berapa, setengah jam ada? Sejam tadi saya, sejam lewat. Sejam lah ya, santai. Lewat Pelosok Klaten apa lewat mana? Enggak, lewat Gumul tadi. Lewat Garuda langsung. Iya, Garuda langsung. Oh gitu ya. Nah kadang seperti itu. Jadi saya harus bisa memastikan ini driver ini di mana, posisi rumahnya. Nanti berapa jam. Jadi ketika ada dadakan kan bisa. Tapi misalkan kirim Malang chat, balik lagi ke sini. Kadang ada juga driver yang wilayah Puncu, terus ada yang wilayah jalan Gadungan. Pas belokan tuh. Iya. Nah kemarin ada satu di situ driver juga ada di situ. Jadi saya kan kalau wilayah Ngantang bingung nanti dia datang ke sini. Karena kan nyampe sini harus muat lagi Mas. Iya. Untuk besoknya baru bisa pulang. Gitu kan. Iya. Nah itu ya. Aku kalau jauh-jauh itu jadi pertimbangan saya kan untuk driver-driver yang jauh lah. Iya. Tapi kalau misalkan oke Pak siap, ya nggak jadi masalah. Toh memang awal-awal pasti kan agak sulit lah ya teman-teman. Tapi kalau udah terbiasa dan ininya ya bisa jalan. Nah Mas Wahyudi, kalau misalnya seperti itu gimana? Mau apa? Boleh sih kalau freelance dulu. Freelance dulu ya. Iya. Nanti sewaktu-waktu, nanti kalau ada ini ya syukur-syukur kan bisa langsung kirim ke hanya satu IDM, Indomaret kan ke gudang kan itu hanya satu tujuan. Iya. Itu kan enak. Tapi yang dibutuhkan untuk sementara itu yang bisa retail, ngecer kan gitu. Tapi kalau udah bisa ngecer nanti bisa Mas kepake kemana aja. Nah seperti itu. Oke, paling seperti itu Mas. Ini karena di Kepung nanti ya. Kalau misalkan mau nanti saya aplikasi temennya kan gitu. Tapi ada motor sendiri nggak? Ada. Ada ya. Jadi nggak terganggu ya. SIM-nya B2 umum ya. Oke, 2028 terakhir. Oke. Ringin Agung. Keling. Jambi lah ya. Oke. Jadi di sini nanti kalau misalkan harus pagi ada kiriman, biasanya kita jam 3. Kalau misalkan muat malam Masnya di sana kan kirim ke Malang, ya mungkin baru bisa langsung jalan kan, bawa mobil ke sana biar nggak bolak-balik, pagi harus jalan lagi kan, nanti diatur lah kan gitu, paling mungkin seperti itu. Tapi kadang ada juga yang nggak bisa kan gitu. Kemarin ada yang dari Kasembon daftar juga, tapi kan, lumayan jauh juga, dia habis muat. Ngirim barang nyampe DC harus muat dulu baru pulang ke Kepung. Kemana? Ke Kasembon. Waduh, kasihan. Nah itu yang jadi jauh-jauh jadi pertimbangan. Paling seperti itu Mas untuk interviewnya. Nanti ada tes tulis lah. Ini enggak sulit lah kan, apalagi kalau udah terbiasa. Tapi kadang teman-teman kan hanya mengingat saja. Nanti saya setelah itu baru saya sampaikan tentang safety driving kan gitu. Jadi sekalian saya ikutin pelatihan di sini dasar-dasar mengemudi, hanya mengingatkan. Jadi ketika nanti diperlukan sudah tidak ada lagi pembinaan pelatihan kan.
Itu aja mungkin sementara. Untuk ada yang ditanyakan di interview. Untuk kita ini kalau freelance itu dia hitungannya borongan atau gimana satu kali jalan? Satu kali jalan ya hitungannya enggak borongan sih. Jadi satu shipmentnya tetap gajiannya UMR dibagi 26 hari kerja. Jadi kenanya satu harinya berapa? Oh gitu. UMR Kediri kan 2.700.000. Iya. Berarti kurang lebih 105.000 satu kali keberangkatan. Nanti kalau keluar Kediri ada uang makan 20.000. Tapi kalau Kediri 12.500. Gitu. Kalau untuk